Saya berjanji sama anak saya, nak, yang penting kamu diberi kesempatan hidup sama Allah, diberi kesempatan untuk memperjuangkan kebaikan. Seluruh ayam saya akan saya jual dan saya akan berhenti main ayam. Itu waktu saat jadinya di dunia sabung Bang Saleh ya, sampai ada videonya Bang Saleh yang viral, Saleh Abdijaya menang ternyata ayamnya Bang Saleh di Filipina itu luar biasa, banyak yang menyaksikan. Ini orang mana, orang Kekri, ini orang mana, orang Kekri. Itu viral video itu Bang Saleh, bahwa ada panggilannya pakai bahasa Inggris kalau nggak salah waktu itu, Saleh Abdijaya Indonesia kan itu. Ternyata Bang Saleh pakai baju biru, masuk ke gelanggangnya ayam itu, ternyata ayamnya Bang Saleh menang. Itu taruhannya berapa waktu itu Bang Saleh? Nah, kalau waktu itu kan uang pendaftaran entry fee-nya 55 juta, termasuk itu hanya pendaftaran 50 juta. Terus minimum bet-nya 55 juga. Minimum bet-nya ya apa? Minimum bet apa itu? Minimal taruhan. Oh. Minimal taruhannya 55 juta juga. 55 juta. Kalau up-nya ya nggak terbatas. Sangat terbatas. Pada saat ayamnya Bang Saleh menang itu berapa itu Bang yang Bang? Oh, itu bukan Bang Saleh yang yang taruhan, orang luar. Saya sendiri. Oh ya. Saya mungkin satu-satunya, bukan kata saya, kata teman-teman di Filipina, termasuk waktu itu saya membuat sejarah di Filipina waktu main di International Derby. Itu salah satunya dihadiri oleh adik ketua hakim Filipina. Dan waktu ayam saya main itu ketemu satu kali di udara, musuhnya jatuh langsung mati. Jadi dihitung cuma 7 detik. 7 detik jatuh langsung mati. Begitu saya turun dari ring langsung disambut sama wartawan, foto. Dan adiknya ketua hakim ini udah teman ya, langsung dia nyambut saya langsung dipeluk. Langsung dia bilang, you superstar sabung from Indonesia. You superstar. Ya, dari Indonesia dia bilang. Langsung saya dirangkul, besoknya saya undang makan pagi. Wah, dari sabung bisa ketemu dengan besoknya diundang makan ke rumahnya. Di rumahnya itu ada hanya hakim di Filipina. Filipina memang dilegalkan ya itu ya, dilegal. Itu kan kompetisi, Bang Eliman. Ya, luar biasa. Superstar sabung Indonesia, Bang Saleh Abdijaya. Saleh Abdijaya. Itu berapa Bang Saleh? Ya waktu itu besaran taruhannya waktu itu Bang Saleh. Waktu itu saya masih agak diremehkan ya di Malaysia, di Filipina masih dipandang sebelah mata. Jadi taruhan dalamnya saya perkecil. Maksudnya taruhan dalam itu apa? Ya, jadi taruhan dalamnya saya taruhan minimum. Oh ya. Luarnya kan sampai di pur tuh, sampai pur 7. Oh gitu. Pur 6, kalau pur 6 itu perbandingannya, kalau misalnya saya lawan sama Bang Liman taruhan 1 juta, saya cuma bayar 600. Oh gitu. Nah, tapi kalau kalah bayar penuh. Ya. Oh gitu, pur namanya. Di pur ya. Makanya saya taruhan di dalam ini minimum, luarnya saya ambil. Tapi lama-lama semenjak saya yang Bang Aliman ceritakan tadi yang viral di medsos ya. Itu sudah diperhitungkan, sudah sulit untuk ini. Bahkan teman-teman saya di sana, termasuk adiknya hakim luar Filipina ini, setelah saya ceritakan bahwa di dalam dunia ayam ini semuanya saya lakukan sendiri. Maka naci sendiri, ngelola sendiri semuanya ya. Ada 5 hal kata orang-orang Filipina itu, hanya kamu di dunia, tidak ada yang lain. You breeder, owner, dia bilang. Breeder, owner, player, gaffer, handler. Ya. Luar biasa. Handler itu apa? Handler itu yang ngerawat. Oh, yang apa? Ayamnya? Perawat ayam, lepas sendiri. Gaffer itu yang mengikat. Ya. Hanya satu di dunia. Memang nggak ada Bang. Hanya Saleh Abdijaya. Karena memang kalau yang punya ayam biasanya nonton di atas panggung. Iya. Gitu kan. Meskipun dibohongin sama anak buahnya kan nggak tahu. Oh gitu. Oh itu salah satu alasannya. Iya. Ini baru ketemu ini. Pesan orang tua saya udah nyampe. Melakukan sesuatu jangan nanggung. Kalau nanggung ya diakali. Wah, itu ternyata banyak terbukti ya. Apa yang hampir
Semuanya ya. Setiap semuanya saya buktikan semua. Dunia usaha, alhamdulillah saya begitu nyampe puncaknya saya stop kasihkan adik-adik saya. Dunia dugem mencapai puncaknya. Dunia ayam juga sudah mencapai puncaknya. Ya, semuanya tidak tanggung Bang Saleh. Dan sekarang di samping menjadi ketua PMB, tempat pengabdian barunya Bang Saleh untuk bagaimana bermanfaat terhadap masyarakat sekitar khususnya. Sekarang juga ada ada kegiatan anyar baru yang sedang gandrung dengan kuda Bang Saleh ya. Nah, saya melihat saya tidak berhenti di rumahnya Bang Saleh, tapi lewat. Ayam itu sudah habis semua sekarang. Total ya. Total. Di atas juga hilang, nggak ada Bang Saleh. Saya yang tahu di bawah itu nggak ada. Itu gimana ceritanya Bang Saleh? Nah, saya berhenti di dunia ayam ini semenjak 2 tahun yang lalu. Jadi awalnya waktu santunan itu, saya waktu itu mampu memberikan terhadap warga sekitar saya 2,5 juta berjalan 6 bulan terjadi fitnah. Bahkan saya tidak punya niatan untuk politik dan lain-lain. Saya berpikir begini Bang Aliman, berapa harta yang saya habiskan di dunia malam, berapa harta rezeki yang diberikan Tuhan di dunia sabung. Ini hanya sebagian kecil saya sisihkan untuk membantu orang-orang yang susah. Karena saya meyakini suatu saat harta rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya, suatu saat kalau saya sudah meninggal itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ini nggak imbang saya bilang. Makanya untuk menebus semua itu saya ingin berbagi. Cuman ada pepatah mengatakan menanam kebaikan belum tentu mendapat pujian. Ya, memang. Itu terjadi, itu nyata itu. Pada saat itu saya berhentikan. Saya stop karena mungkin darah kotor saya udah keluar. Saya bilang sama istri saya tidak usah membantu orang. Oh, artinya karena memang ada sandasan itu ya, sandasan dalam perspektif fitnah gitu ya, sehingga Bang Saleh memberhentikan program bantuannya itu. Selama 2 bulan waktu itu. Terus Bang Saleh? Sampai saya ditegur sama istri saya, kenapa kok berhenti membantu orang? Ya buat apa bantu orang, mau bantu mau nggak bantu dinilai jelek juga. Yang penting karena background saya seorang penyambung ya mungkin kan seperti itu. Nah, waktu itu saya sempat dibikin malu sama istri saya. Oh berarti sampean membantu orang itu karena manusia bukan karena Allah. Langsung coni saya. Coni ya. Karena awalnya itu kan sebetulnya. Ya. Terus. Setelah itu saya simpulkan, kalau segala sesuatu yang kita lakukan ini karena Allah, buat apa menghiraukan penilaian orang? Mau dicokocok, mau dinyenyerin. Nggak efek. Nah, ya itu Bang Saleh. Kita susah nggak bakal dibantu mereka. Ya. Nah, itu sebetulnya salah satu sebuah tahapan orang bagaimana menemukan kejati dirian, bahwa manunggaling itu sebetulnya memang tidak harus bertapa, tapi memang banyak hal memang Allah itu memberikan sesuatu yang tak terpikir oleh manusianya. Masuk ke kelas itu Bang Saleh. Tapi tinggal kita saja untuk bagaimana memastikan bahwa bisa menangkap itu semua sebetulnya. Bagi saya ada 3 hal yang sangat luar biasa nikmat pemberian Tuhan. Salah satunya ilmu, harta dan pengalaman ya. Jabatan. Apa itu jabatannya apa itu Bang Saleh? Apa aja. Itu termasuk kategori tahta kan. Itu pertanggungjawabannya luar biasa Bang Aliman. Iya. Setelah itu gimana Bang Saleh? Setelah cerita tadi dari istri Bang Saleh, berarti apa yang dilakukan kamu katanya istrinya kan berarti bukan karena Allah, karena orang. Setelah itu apa? Setelah itu saya merasa todus ya. Saya program itu saya lakukan lagi, bahkan saya tingkatkan. Ditingkatkan lagi dari awalnya 2 juta, 4 juta gitu ya. Ya dan sampai mampu bedah rumah itu. Jadi, itu. Santunan kalau nggak salah saat ini udah masuk ke 7 kecamatan, tapi gara-gara corona sementara stop. Nah, perjalanan itu saya mau berhenti sabung ayam. Itu alhamdulillah setiap saya mau ingkar. Kan ada kalanya manusia itu nggak mampu ya. Nggak mampu bukan berarti nggak punya materi. Suatu ketika saya merasa eman. Ya. Ini bulan ini saya stop dulu dah, gitu kan.
ngitung gitu secara matematis gitu ya. Padahal Allah berjanji berbagi tidak akan berkurang. Ya, Dengan betul. berjanji tidak akan jadi miskin kan. Betul. Jadi kadang-kadang kita kalah sama Ya, benar. Waktu itu saya hentikan. Saya niat mau berhenti, mau stop dulu sebulan ini. Karena mungkin dihitung dari penghasilan yang Bang Saleh dapatkan itu mungkin boleh menipis gitu ya. Iya, menipis sehingga itu mau di stop dulu kan gitu. Terus cerita selanjutnya? Akhirnya anak saya yang cowok yang besar itu jatuh. Sininya kena anunya payung, besinya payung. Saya masih belum sadar. Setelah itu 3 hari saya berpikir ini mungkin peringatan dari Maha Kuasa. Karena saya sudah menahan haknya orang yang nggak punya. Cie, ini bagus lagi nih. Artinya Bang Saleh menyimpulkan ketika sudah nyetop kebiasaan yang sudah dilakukan beberapa bulan itu ternyata keluar juga duitnya gitu. Keluar juga untuk anaknya tadi. Dan kejadian itu 2 kali. Waktu itu yang terakhir ya saya langsung aja. Yang terakhir yang mudah-mudahan ini peringatan Allah yang terakhir buat kami. Bulan puasa yang lalu bukan yang bulan ini. Sebelumnya. Waktu itu kan saya nyalonkan salah satu adik-adik saya ke Bangkalan ya. Menyalonkan 2 orang waktu itu karena pas pemilu itu sangat banyak menurut saya pengeluaran. Akhirnya saya sepakat sama istri saya, kita stop dulu lah untuk saat ini. Aku juga bagi-bagi uang ke orang itu niatnya sedekah bukan untuk beli suara. Kita stop dulu nih, modal sudah mau habis. Jadi nggak mau saya keluarin waktu itu. Terus akhirnya pas mau buka puasa saya jalan-jalan ke gunung, ke tempat yang sampai bilang tadi itu. Ke villa itu. Villa, pas saya nyiram bunga waktu itu tiba-tiba ada bunyi kayak di depan saya, ternyata anak saya udah tersungkur di depan saya, jatuh, kepalanya kena cor ini. Jatuh dari atas. Itu saya rangkul, anak saya itu nggak menangis sama sekali. Hanya minta dipeluk, badannya dingin katanya. Saya bawa lari ke rumah sakit Bangkalan. Nyampe rumah sakit Bangkalan, karena saya melihat ya pelayanannya kurang maksimal, saya cabut ke PHC. Nah, perjalanan ke PHC, anak saya itu muntah warna coklat sama merah. Cuman sama temen di belakang, Kak mungkin si Mehmet tadi makan semangka sama coklat. Saya nggak percaya, ini kayaknya darah gitu loh. Terus saya bawa nyampe di Kapasan, saya udah putus asa Bang. Jadi saya belum pernah mengalami kegalauan ya, peristiwa yang benar-benar membuat galau banget. Waktu itu dalam keadaan putus asa, saya ingat dengan mimpi saya bahwa waktu anak saya itu umur 4 bulan di dalam kandungan, saya bermimpi melihat tulisan Arab, tulisan emas kalau nggak salah di atas saya, tulisan Al-Hamid. Nah, dari situ saya punya keyakinan bahwa anak saya tidak akan meninggal dengan cara seperti ini. Ini pemberian dari Allah. Terus saya berjanji sama Allah, ya Allah jangan cabut anak saya saat ini. Izinkan dia memperjuangkan kebaikan, cabutlah saat dia menjadi pejuang dan memperjuangkan agama dan bangsanya. Saya bilang seperti itu. Saya peluk anak saya. Pada saat itu juga saya berjanji sama anak saya, nak, yang penting kamu diberi kesempatan hidup sama Allah, diberi kesempatan untuk memperjuangkan kebaikan. Seluruh ayam saya akan saya jual dan saya akan berhenti main ayam. Itu ya. Bukit di villa yang sampean bilang itu tadi, dulunya kan yang penuh dengan ayam waktu itu saya ke sana, di bawah juga penuh. Dan waktu itu kan saya kasih nama Hayden Palace. Istana yang tersembunyi kan teman-teman. Dan saya dari bulan-bulan yang lalu sudah punya niat ingin merubah nama itu. Saya akan rubah nama Hayden Palace dengan Bukit Hidayah. Luar biasa. Ternyata gini Bang Saleh, setelah saya runut cerita-cerita itu banyak yang kebetulan dan itu semua memang tidak lepas dari memang kekuasaan Tuhan menuntun.
dari ke Bang Saleh sampai terjatuh tersesat ke dalam ke jalan yang benar saat ini kan gitu kan. Yang saya yakini Bang Aliman ya, dan saya yakin suatu saat saya akan kembali kepada Allah, ke jalan Allah. Karena kenapa saya yakin? Meskipun saya dalam kondisi rusak, sesat sekalipun, alhamdulillah saya tidak pernah lupa zikir. Ya. Yang penting Bang Saleh, Allah itu zat yang tidak bisa dipaksa siapapun. Ya. Bagaimanapun orang menghambakan diri, apa yang jonglat tidak tidak menambah kemuliaan Allah. Bagaimanapun bejatnya orang tidak mengurangi juga kemuliaan Allah. Intinya yang penting kita mau mengalir dan betul-betul masyarakat kepada apa kehendaknya. Insya Allah kita akan menemukan apa yang diingin, apa sesuai dengan kehendaknya. Itu menurut saya Bang Saleh. Jadi cerita sampai ini menyentuh saya barusan. Oke. Terima kasih Bang Saleh banyak. Mudah-mudahan ini banyak menginspirasi. Ternyata kekuasaan Allah itu tidak bisa diukur dengan apapun. Orang bagaimanapun kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Dan bagaimanapun solehnya orang, bukan soleh Abdi Jaya, kalau Allah berkehendak dan dia bisa menjadi orang yang sebejat-bejatnya bejat. Kalau Allah berkehendak juga, sebejat apapun orang akan menjadi yang soleh, sesoleh-solehnya soleh gitu. Demikian Mas Saleh, mudah-mudahan menginspirasi. Mohon maaf kalau ini terlalu panjang, mungkin ini akan dibuat menjadi 2 atau 3 part Bang Saleh, dan mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.